Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Firda Marisa Sari dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa dikenal dengan sebutan Super Semar. Saya akan menjelaskan mulai dari apa itu Super Semar, latar belakang Super Semar, dan dampak dari adanya Super Semar. Pengertian Super Semar. Yang pertama adalah pengertian Super Semar. Super Semar adalah surat perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini diberikan kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban pada saat itu untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi yang memburuk pada saat itu. Sudah lebih dari setengah abad yang lalu, Super Semar dibuat atau ditulis. Namun, hingga saat ini, Super Semar masih diselubungi berbagai konflik. Setidaknya, terdapat 3 konflik mengenai Super Semar, mulai dari teks naskah yang asli, proses pendapatan surat tersebut, dan pelaksanaan dari Super Semar. Latar belakang Super Semar. Yang kedua adalah latar belakang lahirnya Super Semar. Lahirnya Super Semar ini tidak dapat terlepas dari situasi politik, ekonomi, dan sosial yang memburuk pasca peristiwa G30 SPKI 1965 yang menimbulkan berbagai aksi penuntutan akan dituntaskannya peristiwa tersebut yang dipelopori oleh Front Pancasila. Pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila melakukan unjuk rasa di depan halaman gedung DPR dan mengajukan 3 tuntutan rakyat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura. Isi dari Tritura itu adalah 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S, 3. Penurunan harga barang. Situasi semakin memanas ketika rakyat mendengar keputusan Presiden Soekarno yang ingin menyempurnakan Kabinet Dwikora, di mana kabinet tersebut masih terdapat oknum-oknum G30S, sehingga membuat rakyat merasa kecewa. Sehingga pada tanggal 11 Maret 1966, aksi terjadi secara besar-besaran di depan gedung Istana Negara, di mana pada saat itu Presiden Soekarno sedang melaksanakan sidang kabinet, langsung terbang menuju Bogor untuk menghindari aksi-aksi di depan Istana Negara. Kemudian kabar tersebut juga tersampaikan kepada Soeharto, yang kemudian Soeharto mengutus 3 jenderal besar, di antaranya adalah Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat untuk menemui Presiden di Bogor dan menyampaikan pesan Soeharto kepada Presiden Soekarno, di mana pesan tersebut adalah Soeharto sanggup memulihkan keadaan seperti semula asalkan ia diberi surat tugas, yang akhirnya permintaan Soeharto tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno, yang akhirnya Presiden Soekarno membuat surat di mana surat itu nantinya lebih dikenal dengan sebutan Super Semar. Dampak Super Semar. Yang ketiga adalah dampak dari adanya Super Semar. Pasca dikeluarkannya Super Semar, terjadi semacam dualisme kepemimpinan, di mana Presiden Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sedangkan Jenderal Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan, yang nantinya Jenderal Soeharto akan menggunakan Super Semar sebagai alat transportasi untuk dirinya menjadi presiden. Jenderal Soeharto juga diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk sebuah kabinet, yang nantinya kabinet ini akan diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun pemimpin kabinet ini adalah Presiden Soekarno, namun seluruh pelaksanaannya di bawah naungan Jenderal Soeharto. Pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato penanggung jawaban yang berjudul Nawaksara
namun ditolak karena hanya sedikit yang menyinggung G30S PKI. Pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan untuk mengadakan sidang istimewa kepada MPRS, sehingga pada 22 Februari 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dan mengeluarkan ketetapan yang berisi 1. Mencabut kekuasaan Presiden Soekarno. 2. Presiden Soekarno tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik sampai diadakannya pemilihan umum atau pemilu. 3. Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden. Super Semar menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia. Namun, hingga saat ini, teks naskah yang asli belum ditemukan atau surat yang asli masih belum ditemukan. Di APRA sendiri terdapat 3 versi yang berbeda yang masih belum diketahui mana yang asli. Demikian sejarah Super Semar 1966 yang nantinya akan menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Sekian video pembelajaran dari saya. Jangan lupa like dan komen positif kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.